Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Muflis Setiawan channel tentang otomotif. Hari ini kita akan menguras air radiator pada mobil Avanza Xenia Rush Terios. Cara menguras air radiator yang benar, yang singkat, mudah dipahami dan aman. Jadi nanti kita terangkan bagaimana cara mengganti air radiator yang benar ya. Jadi ya ketika bleeding nanti perlu diperhatikan bahwa kalau kita salah bleeding di dalam mengganti air radiator, bukannya tambah dingin tapi malah tambah suhu panas mesin mobil, malah tambah panas ya, jadi tidak berkurang. Oke, gitu aja. Simak tips bagaimana cara mengganti air radiator pada mobil Avanza Xenia Terios Rush yang benar. Yuk, cus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan penggantian pada air radiator ya, untuk unit Avanza. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, air harus benar-benar sudah habis ya, dan blok mesin dalam keadaan dingin, dan jangan sekali-kali membuka aerator pada saat mesin panas, itu sangat berbahaya, bisa terjadi luka bakar. Jadi kalau ganti air radiator, alangkah baiknya pada waktu mesin dingin atau pada waktu pagi hari mesin belum dihidupkan, itu kita tap sampai betul-betul kering ya air radiatornya sampai habis, dan itu kondisi tutupnya ya sering copot biasanya di ujungnya itu. Untuk itu kalau sudah aus seperti itu, biasanya saya melakukan penggantian tutup radiator yang baru. Dan kalau kita tunggu beberapa lama agar betul-betul kering, dan hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tutup radiatornya, terus keran pembuangan yang di bawah tadi, dan di sini ada keran blending, nanti akan kita buka pada saat pengisian untuk menghindari terjadinya udara yang terjebak di dalam ruang mesin. Kita buka aja ya. Caranya sama seperti membuka keran radiator yang bawah, diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk membukanya dan untuk mengencangkan arah kanan, dan itu bahannya kan plastik ya, biasanya itu rawan patah. Kalau patah itu biasanya dratnya yang tertinggal. Nah, makanya kalau mencopot mur blending itu harus hati-hati. Diperhatikan ya pokoknya ya. Satu, ketika melakukan menguras air radiator dalam keadaan mesin mobil dalam keadaan dingin, dan jangan pernah takut tertukar ya itu murnya ya. Nah, ini keran bleeding itu lebih kecil, dratnya juga lebih halus, modelnya hampir mirip, cuman ini kelihatannya lebih pendek ya, beda. Kalau dimasukkannya pun juga berbeda, dan kita tidak usah takut kalau itu tertukar karena dratnya berbeda, ukurannya pun juga berbeda. Kita coba kita coba biar ternyata yang bawah, yang air mur radiator dipasang di mur bleeding tidak bisa. Jadi tidak usah takut kalau tertukar, dratnya beda, ukurannya juga berbeda. Oke, setelah air sudah tiris betul-betul kering di dalam air radiator, terus kita pasang mur radiatornya ya. Tuh kalau udah kenceng, dirasa udah cukup, terus kita melakukan pengisian air radiator menggunakan water coolant, dan kita bagian alternatornya atau ampernya itu kita tutup menggunakan plastik, karena pada waktu nanti diisi
ruang bleeding itu nanti juga akan tumpah, mengeluarkan udara-udara yang terjebak di dalam mesin. Makanya biar tidak terjadi konslet, saya tutup menggunakan plastik. Oke, kita isi menggunakan air coolant ya. Jangan pernah menggunakan air mentah, air mineral atau air AC. Di video saya sebelumnya sudah ada penjelasan air yang baik untuk air radiator. Oke, diisi terus sampai di ruang bleeding itu mengeluarkan gelembung-gelembung, sampai tidak mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Jadi diisi radiatornya sampai tempat ruang bleedingnya itu tidak mengeluarkan gelembung-gelembung air. Oke, kalau saya sedia 2 galon air ya, 2 galon air coolant ya, untuk jagani. Oke, dan itu sudah gelembung-gelembungnya sudah habis ya. Pokoknya gelembung-gelembungnya sampai habis. Setelah itu kalau sudah tidak ada gelembung-gelembungnya, kita tutup ya. Fungsinya apa? Agar menghindari gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam mesin. Karena kalau masih ada udara yang ada di dalam mesin, itu temperatur mobil biasanya bukannya tambah stabil, tapi malah temperaturnya tambah naik. Dan tampungannya radiator juga jangan lupa diisi dengan menggunakan air coolant. Jangan diisi penuh, tapi sesuai dengan ada batasnya, ada batas bawah dan batas atasnya. Kita isi sampai batas atasnya, jangan sampai penuh luber, karena itu juga akan mengakibatkan suhu mesin juga panas. Nah, kita sudah selesai, kita copot penutup alternatornya, terus kita hidupkan. Dan jangan lupa ketika menghidupkan jangan kaget ya, karena air radiator nanti akan langsung turun. Jangan langsung ditutup menggunakan tutup air radiator, tapi mesin dinyalakan, terus kita lihat dan kita isi pelan-pelan ya, karena biasanya langsung menyedot, itu mesin langsung menyedot air radiator tadi ketika waktu ngisi. Nah, pada waktu ini kita juga jangan lupa tambahi sedikit-sedikit ya. Setelah itu kita tutup, kita tes, nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesin beberapa lama, nanti akan kita tes kipasnya, kipas radiatornya ya, akan berputar normal atau tidak. Dan untuk normalnya, kipas radiator nanti akan berputar secara otomatis apabila setelah melakukan pengetapan air radiator, dan nanti pas kipas nyala itu akan otomatis nyala. Itu berhubungan dengan panas temperatur di dalamnya. Jadi kalau kipas radiatornya nyala terus, itu akan berarti ada udara yang terjebak di dalam mesin. Tapi dengan catatan menghidupkan mobil tanpa AC ya. Sebab kalau dinyalakan AC nanti kipasnya nanti akan berputar terus mengikuti putaran kompresor atau putaran mesin ya. Jadi cara mengeceknya normal atau tidak itu tanpa AC ya, tanpa pengegasan, pokoknya stasioner aja. Jadi posisi mesin hidup, AC jangan dihidupkan. Kalau di situ kipas radiator otomatis hidup dan mati, otomatis hidup dan mati, itu suhu mesin itu normal ya. Jadi tidak terjadi udara yang terjebak di dalam blok mesin. Apabila kipas nyala terus, apabila ketika kipas radiator tadi nyala terus, tidak nyala otomatis mati, nyala otomatis mati, berarti masih ada gelembung yang ada di dalam blok mesin. Oke, gitu aja penjelasan dari Muklis Setiawan channel tentang otomotif. Semoga bermanfaat. Oke, gitu tadi tips atau tutorial yang mudah dipahami, videonya singkat dan jelas. Semoga bermanfaat bagaimana cara mengganti air radiator
dan blading yang benar ya. Silahkan di share, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan biar tim dari Muklis Setiawan Channel tambah semangat di dalam menjadi konten kreator YouTube tentang otomotif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.